pada akhirnya self love itu pun akan muncul sebenarnya. Akan tetapi ya untuk kita sebagai seorang manusia, kita punya kesadaran itu bukan pekerjaan yang mudah. Bukan berarti tidak mungkin, tetapi tidak semua orang itu mau melihat ke dalam dirinya sendiri. Karena Mhm. takut dan merasa takut itu normal. Dan karena takut kalau misalnya aku melihat ke dalam diriku sendiri, apa yang akan aku temui? Hai kawan Merdeka, saya Paramita Bermawi. Saya hadir lagi kali ini di Glam Talk, agak sedikit berbeda dari biasanya saya muncul. Karena kali ini partner saya atau narasumber saya ini agak jauh. Tapi it's okay karena pembahasan kita kali ini adalah persoalan self-love. Seperti apakah itu mencintai diri sendiri dan seberapa pentingnya untuk diri kita. Dan kita sudah tersambung bersama dengan Kak Ingres Marta, konselor anak, remaja dan dewasa, founder Counseling with Ingres. Hai Kak Ingres, gimana kabarnya? Halo, baik. Terima kasih untuk kesempatannya ya bincang-bincang dengan Mita. Iya, Kak Ingres sekarang di mana? Di Bali ya? Iya, lagi di Bali nih. Oke, nggak apa-apa. Kita walaupun jauhan kita masih bisa ngobrolin soal self love ya. Kak Ingres, sekarang ini kan masa pandemi, kemarin tuh sempat ramai banget pembahasan entah itu di sosial media, sempat saya lihat itu di TikTok begitu ya, terkait dengan self love, mental health yang mungkin sekarang tuh sering beredar begitu. Nah, kalau berpikir atau membicarakan terkait dengan mental health begitu, Kak Ingres, seberapa pentingnya sih untuk kita mengetahui, belajar dan tahu begitu tentang mental health? Itu pertanyaan yang sangat bagus ya. Menurut WHO sendiri, kesehatan itu bukan hanya tentang fisik, tetapi Mhm. kesehatan itu juga secara mental, secara emosi, secara spiritual dan sosial. Jadi kalau apalagi untuk zaman sekarang, kalau kita berbicara sehat, itu bukan tentang oh aku nggak sakit flu kok, makanya aku sehat. Tapi emosi kita sehat secara mental kita, bagaimana dengan sosial kita. Nah, kalau melihat hal seperti itu, apakah itu termasuk dari trauma masa kecil? Sebenarnya kalau seseorang entah bisa self love atau tidak, bisa dikatakan mungkin ada trauma ya pada masa Mhm. kecilnya. Akan Mhm. tetapi trauma itu sebenarnya apa dulu ya? Trauma itu adalah less than nurturing. Jadi artinya Mhm. eee, berkurang yang seharusnya adalah sehat, yang seharusnya adalah diasuh dengan kasih sayang, tetapi berkurang dari rasa kasih sayang yang seharusnya yang diberikan kepada seorang anak. Jadi bisa dalam bentuk apapun, trauma itu bisa dilakukan oleh siapapun kepada siapapun dan khususnya dalam tumbuh kembang seorang anak, jika itu berkurang dari yang rasa kasih sayang seharusnya dari seorang orang tua kepada anak, Mhm. kurangnya rasa aman yang seharusnya diberikan oleh orang tua kepada seorang anak itu sudah bisa dikategorikan sebagai trauma sih. Baik. Nah, untuk mengatasi hal tersebut begitu, Ingres, apa yang harus dilakukan oleh let's say orang tersebut yang merasakan dampak dari didikan seperti itu? Wah, itu perjalanan yang panjang karena, Mhm. let's say kan seseorang mungkin mengalami trauma di masa lalu dan itu Mhm. bisa saja trauma itu kan bisa kejadian satu kali, misalnya Betul. jatuh dari tempat tidur itu kan juga bisa trauma, tapi itu kan satu kali kejadian. Bisa Mhm. kejadian satu kali, bisa kejadian yang terus berulang-ulang terjadi. Nah, Mhm. pertanyaannya, what kind of trauma, trauma macam apa yang terjadi pada saat si anak ini bertumbuh kembang. Jika Mhm. dalam kurun waktu bertahun-tahun ya, selama SD, SMP, SMA, itu kan sekitar mungkin 12 tahun, dicekokin Mhm. seperti itu aja dari orang tua, dan kita nggak Mhm. bisa ngomong semudah membalikan telapak tangan, hari ini saya sharing gitu dengan teman yang bisa dipercaya, terus Mhm. besoknya itu saya sembuh.
besoknya saya tidak mengalami trauma lagi atau tidak mengalami luka lagi. Mhm. Tetapi ketika selama 12 tahun kita dilukai secara terus-menerus, oleh karena itu dibutuhkan waktu juga untuk membiarkan Mhm. diri kita itu dipulihkan. Dan Mhm. kalau kita dalam, attachment kita ya, dalam, maksudnya hubungan kita dengan kita dilukai melalui hubungan kita dengan seseorang, kita pun Mhm. sebenarnya bisa dipulihkan dari hubungan kita dengan seseorang. Tetapi bukan Mhm. dengan orang yang mungkin yang pernah melukai kita, tetapi dengan, saat ini orang-orang tersebut adalah mungkin orang-orang yang baru, yang bisa memberikan kita rasa aman, yang mampu menolong kita memproses emosi kita di masa lalu yang mungkin belum terselesaikan karena memang kita tidak diberikan kesempatan oleh orang tua kita, orang-orang dewasa di Baik. sekitar kita yang seharusnya memberikan rasa aman, tetapi tidak memberikan Mhm. itu terhadap kita. Baik, mungkin itu juga sebagai faktor penghambat akhirnya kesadaran diri akan self love itu akhirnya berkurang dan rasa itu mungkin absen begitu Ingres ya. Betul. Nah, kalau kita berbicara soal kesadaran akan self love begitu, itu apakah nantinya setelah melalui proses yang mungkin panjang atau mungkin pendek untuk sebagian orang, apakah itu nanti muncul dengan sendirinya atau melalui kesadaran diri kalau oh ya saya ini perlu untuk melakukan self love nih, saya kurang memberikan apresiasi terhadap diri saya atau bagaimana? Eee, dengan adanya kesadaran diri, Mhm. pada akhirnya self love itu pun akan muncul sebenarnya. Akan tetapi ya untuk kita sebagai seorang manusia, kita punya kesadaran itu bukan pekerjaan yang mudah. Bukan berarti tidak mungkin, tetapi tidak semua orang itu mau melihat ke dalam dirinya sendiri. Karena Mhm. takut dan merasa takut itu normal. Dan karena takut kalau misalnya aku melihat ke dalam diriku sendiri, apa yang akan aku temui? Apakah Mhm. aku akan menemukan diriku yang cacat di dalam Mhm. diri? Apakah aku akan menemukan diriku yang dulu kecilnya ditinggalin orang tua? Atau aku akan Mhm. menemukan diriku yang, oh dulu kecil aku mungkin pernah mengalami trauma trauma tertentu yang sangat menyakitkan sehingga aku sendiri nggak mau mengingatnya. Jadi mending nggak Mhm. usah melihat pada diri sendiri. Nah, oleh karena itu banyak orang nggak mau melihat pada diri sendiri, sedangkan kesadaran itu datang ketika kita Mhm. mampu untuk melihat ke dalam diri kita sendiri. Itu sih. Baik, baik. Berarti setidaknya kita bisa ya kurang lebih melatih diri sendiri untuk mulai melakukan self love dan juga self care begitu. Itu bagaimana cara supaya kita lebih istilahnya semangat begitu untuk melakukannya? Mmm, kalau pastinya untuk tadi Mita memang sempat sebut ya tentang support system ya. Support Mhm. system yang sehat itu penting. Bukan Baik. hanya, dan saya berbicara bukan tentang, apa ya, teman-teman yang toksik, kita ngerti lah ya, itu kan banyak di luar sana menjelaskannya. Betul. Tapi Mhm. juga bukan sekedar yang negatif saja, tapi, false positivity ya. Ada yang, Mhm. selalu ngomongnya negatif, tapi ada juga Iya. yang positifnya itu salah gitu loh. Jadi, Mhm. karena positifnya salah, misalnya, "Oh aku lagi merasa sedih nih, aku merasa kayaknya aku lagi, mungkin nggak mau ketemu dulu sama teman-teman." It's okay, itu normal. Mhm. Tetapi false positivity bisa menjadi seperti, "Loh, ayolah kamu kumpul-kumpul lah sama kita, kan seneng-seneng gitu, nggak apa-apa, Mhm. kamu, bakal baik-baik saja." Tapi kan belum Baik. tentu itu Mhm. sehat ya. Jadi awal yang penting adalah sebenarnya kita bisa, berdiri tegak untuk diri kita sendiri, itu nggak bisa diawali dengan, "Oh aku bisa sendiri kok," kayak one man show Mhm. ya, itu nggak Iya, bisa. betul. Jadi butuh Mhm. support selain diri kita sendiri, kita juga butuh support system yang sehat. Itu maksud saya, bukan sekedar positif, tapi yang Mhm. sehat di mana kita bisa merasa aman untuk menjadi diri Mhm. kita sendiri, kita bisa memiliki tempat yang aman, teman-teman yang aman, di mana kita bisa ngomong apapun,
merasa apapun, mau merasa marah lah, atau mau merasa kecewa lah, kita dibiarkan, kita diberi izin untuk merasa dengan Mhm. sadar dan diberikan tempat dan waktu untuk memproses itu, bukan sekedar teman-teman yang, "Ayo hangout aja," dikit-dikit hangout, Iya padahal kan ya. hangout bukan jawaban Dengan untuk tanda semuanya. kutip self healing ya. Oh iya iya, Mhm. Nah itu dia, mungkin, perasaan-perasaan, seperti itu tuh memang, kita membutuhkan wadah untuk validasi terkait dengan, bahwa rasa itu tuh ada begitu dan memang, salah satunya bukan dari diri sendiri namun juga dari lingkungan ya berarti Ingres ya yang juga sehat dan positif begitu? betul. Ya. Baik, minggu depan kita masih akan berbicara soal self love dan juga self care bersama dengan Ingres dan kalau Anda kawan Merdeka ingin berkonsultasi, Ingres mungkin boleh kasih tahu bisa konsultasinya kemana? Oke, bisa cek di Instagram, @counseling with Ingres, COUNSELING with, Mhm. WITH Ingres, INGRES. Jadi, di Baik. sana ada nomornya saya, ada emailnya Mhm. saya, bisa kontak saya melalui, Instagram tersebut. Baik, jadi Anda kalau mau tahu langsung saja ke Counseling with Ingres. Kita ketemu lagi minggu depan di Glam Talk, masih bersama dengan saya Paramita Bermawi dan juga Ingres masih membahas soal self love dan self care. Kita ketemu lagi minggu depan. Bye. 106,7 Merdeka FM, musik terbaik 90-an hingga kini.